ini ada pertanyaan. Saya bacakan pertanyaannya. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan mudahanah? Dan apa kaitannya dengan al-wala wal bara dalam konsep Al-Quran? Para hadirin, pertanyaan ini sangatlah berbobot dan sangat berkualitas. Ini sangat bagus, sehingga saya berusaha untuk juga menyiarkan ini di hadapan para pendengar. Jadi makna mudahana artinya berpura-pura, menyerah dan meninggalkan kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar, serta melalaikan hal tersebut karena tujuan duniawi atau ambisi pribadi. Saya berikan misal. Misalnya adalah kita berbuat baik, bermurah hati, atau berteman dengan ahli maksiat ketika mereka berada dalam kemaksiatannya. Sementara ia tidak melakukan pengingkaran pada kemaksiatan teman-teman kita, padahal kita mampu melakukannya. Maka inilah yang disebut dengan mudahana. Contoh lain, saya berikan contoh di tengah-tengah masyarakat. Ada si fulan contoh dengan si fulan lainnya. Si fulan ini melakukan pengingkaran atau kemungkaran. Lalu si fulan lainnya ini tadi melihat bahwa temannya fulan telah melakukan pengingkaran. Lalu si fulan tadi temannya tidak mau menyadarkan bahwa fulan telah melakukan kemungkaran. Justru malah mendukungnya atau menutupi kemungkaran temannya. Inilah yang disebut dengan mudahana. Padahal temannya itu mampu untuk mencegahnya. Mampu. Tapi dia malah tidak mau mencegah. Justru membiarkan. Malah berteman. Malah berbuat baik. Bermurah hati dengannya. Inilah disebut dengan mudahana. Jadi para pendengar rahimakumullah, bila dikatakan kaitan mudahana dengan al-wala wal bara, maka tampak dari arti dan definisi yang kita sebut tadi, yaitu meninggalkan pengingkaran terhadap orang-orang yang sedang bermaksiat. Nah, padahal ia mampu melaksanakannya untuk mencegah kemaksiatan itu, mampu dia, tapi dia nggak mau dia. Bahkan sebaliknya, ia menyerah kepada mereka, berpura-pura baik kepada mereka. Ini fatal. Inilah mudahana. Nah, hal ini berarti meninggalkan cinta karena Allah dan permusuhan karena Allah Jalla fil Ula. Ia bahkan semakin memberikan dorongan kepada para pendurhaka dan perusak agama, para perusak generasi. Maka semacam ini, para penjilat ini atau mudahin-mudahin ini seperti halnya yang termaktub di dalam firman Allah. Nah, Bapak Ibu dapat membuka pada Quran surah Al-Maidah ayat 78 sampai ke ayat 80. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Kata Allah, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Dawud dan lisan Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas, ya'tadun, melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkar fa'aluhu. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Lihat nih. Labi sama kanu yafalun. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang selalu mereka perbuat itu. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Kata Allah Subhanahu wa taala,
kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 78 sampai 80 ini memberikan gambaran tentang buruknya para mudahin, para mudahana, para pelaku mudahana. Makanya Bapak dan Ibu, setelah kita mengetahui bahwa mudahana itu buruk dan cilaka, maka jangan kita bersikap mudahana di tengah-tengah masyarakat kita. Bila mana kita melihat kemungkaran dan kita adalah orang yang mampu untuk mencegah, maka cegah. Jangan kita dukung. Atau jangan kita berpura-pura baik dengannya atau bermurah hati. Selama itu bisa dicegah-cegah. Karena Nabi juga memberikan saran bagaimana pencegahan kemungkaran. Apabila di antara kita melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangan apabila kita mampu merubahnya dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Apabila kita tidak mampu dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Apabila dengan lisan juga tidak mampu menasihatnya, tidak mampu melarang dengan lisannya tidak mampu, maka cegahlah kemungkaran itu di qalb dengan doa hati. Mendoakan, mudah-mudahan kelompok yang sedang melakukan kemungkaran itu Allah berhidayah. Atau mudah-mudahan si fulan yang sedang berbuat maksiat itu Allah berikan pencerahan bahwa perbuatannya salah. Itulah sikap yang telah diajarkan Rasulullah. Makanya ya, yang kita harapkan kepada umat Islam menyadari sikap ini agar kita tidak terjerumus kepada golongan orang-orang yang bersikap mudahana.